Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kali ini kita dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai pemasaran diri. Kemudian di sini ada anggota kelompoknya. Yang pertama itu ada Azhara Amena Kalista, kemudian ada Sabar Pangestu, lalu ada Ulul Albab, kemudian ada Jayan Renaldito, dan saya sendiri Bayondika Rahman. Yang pertama akan dijelaskan apa itu arti dan etos kerja. Etos kerja adalah sebuah keyakinan yang dimiliki oleh seseorang dalam melakukan sesuatu hal dengan tekad untuk bekerja keras dan memberikan yang terbaik, mencerminkan kualitas diri dari seseorang. Next. Kemudian dapat kita lihat yaitu ada karakteristik orang yang memiliki etos kerja. Yang pertama itu ada sikap disiplin, kemudian bisa menghargai waktu, ketiga mempunyai inisiatif, keempat bertanggung jawab, dan yang kelima memiliki dedikasi yang tinggi. Gimana sih cara menumbuhkan etos kerja itu? Yang pertama, awali dari diri sendiri, kemudian yang kedua, tanamkan sikap disiplin, kemudian gunakan waktu dengan bijak, kemudian hindari segala gangguan sebanyak mungkin, lalu jangan biarkan kesalahan mematahkan semangat, dan yang terakhir, tetap seimbangan waktu bekerja. Lalu di sini ada kepuasan kerja. Kepuasan kerja itu sendiri itu merupakan kadar kesenangan dalam diri seseorang karyawan atas peran dan pekerjaannya dalam suatu perusahaan. Tingkat kepuasan umumnya dipengaruhi oleh adanya timbal balik yang sesuai harapan. Next. Kemudian di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan bekerja. Yang pertama ada job description yang sesuai dengan kompetensi. Ya, agar para pegawai puas dan senang bekerja, sebaiknya perusahaan memberikan klasifikasi job description yang sesuai dengan masing-masing kompetensi pekerja. Kemudian lingkungan kerja yang sangat kolaboratif. Lingkungan kerja dalam perusahaan punya pengaruh yang kuat dalam menunjang produktivitas karyawan. Jadi bila suasana kerja tidak nyaman, karyawan pun tidak mampu produktif. Jika hal ini terus terjadi secara terus-menerus, kepuasan kinerja para pegawai perusahaan bakal menurun. Kemudian yang ketiga ada upah. Bila seseorang pekerja telah mengerahkan segala kemampuan yang terbaik yang dimiliki tapi tidak memperoleh upah yang setimpal, maka bukan tidak mungkin karyawan akan hengkang dari perusahaan. Kemudian yang terakhir, tantangan baru. Melakukan pekerjaan yang sama dan monoton setiap hari, lambat tahun akan mendatangkan rasa bosan dalam karyawan. Melalui hal ini, para pegawai akan memperoleh pengalaman dan ilmu baru dalam bekerja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, konflik dan stres kerja. Boleh di next. Konflik kerja terjadi karena seseorang memiliki kebutuhan, keinginan, dan kepentingan yang harus dipuaskan, dan hal tersebut terancam karena adanya tindakan, ucapan, atau keputusan orang lain. Next. Selanjutnya, sumber-sumber konflik. Yang pertama, komunikasi, yaitu berkaitan dengan kalimat, bahasa yang sulit dimengerti, atau informasi yang mendua dan tidak lengkap, serta gaya individu manajer yang tidak konsisten. Yang kedua, struktur, yaitu kekuasaan antar departemen dengan kepentingan-kepentingan atau sistem penilaian yang bertentangan, persaingan untuk merebutkan sumber daya yang terbatas, atau saling ketergantungan dua atau lebih kelompok-kelompok kegiatan kerja untuk mencapai tujuan mereka. Yang ketiga, pribadi, yaitu ketidaksesuaian tujuan atau nilai-nilai sosial pribadi karyawan dengan perilaku yang diperankan pada jabatan mereka dan perbedaan dalam nilai-nilai atau persepsi. Yang keempat, kelangkaan sumber daya dan dana yang langka, yaitu suatu individu atau organisasi yang memiliki sumber daya dan dana yang terbatas. Yang kelima, saling ketergantungan pekerjaan. Yang keenam, ketergantungan pekerjaan satu arah, yaitu ketergantungan pekerjaan satu arah yang berarti bahwa keseimbangan kekuasaan telah bergeser. Konflik pasti lebih tinggi karena unit yang dominan mempunyai dorongan yang sedikit untuk bekerja sama dengan unit yang berada di bawahnya.
Yang ketujuh, ketidakjelasan tanggung jawab atau yurisdiksi, yaitu pada dasarnya orang memang tidak ingin bertanggung jawab, terlebih mengenai hal-hal berakibat tidak atau kurang menguntungkan. Nah, apabila hal ini menyangkut beberapa pihak dan masing-masing tidak mau bertanggung jawab, maka kejadian seperti ini dapat menimbulkan konflik. Yang ke-8, ketidakterbukaan terhadap satu sama lain. 9, ketidak saling percaya antara satu orang dengan orang lain dalam organisasi. Yang ke-10, ketidakjelasan pola pengambilan keputusan, pola pendelegasian wewenang, mekanisme kerja, dan pembagian tugas. Ke-11, kelompok pimpinan tidak responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi para bawahannya. Dan terakhir, adanya asumsi bahwa dalam organisasi terdapat berbagai kepentingan yang diperkirakan tidak dapat atau sulit diselesaikan. Next. Selanjutnya, stres kerja, yaitu kemampuan individu dalam mengadaptasi keinginan-keinginan dengan kenyataan-kenyataan yang ada, baik kenyataan yang ada di dalam maupun di luar dirinya. Selanjutnya, tipe-tipe stres kerja itu ada 4. Yang pertama, frustasi. Frustasi sendiri dapat diartikan sebagai kekecewaan dalam diri individu yang disebabkan oleh tidak tercapainya keinginan. Nah, contohnya seperti apabila seorang siswa atau mahasiswa melakukan suatu kegiatan, umpamanya seperti mengikuti ujian akhir semester, dan ternyata dia itu lulus, maka dia akan merasa puas dan bahagia. Tetapi apabila ternyata kegiatannya itu tidak mencapai tujuan, maka ia akan kecewa. Yang kedua, itu konflik, yaitu perjuangan yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti status, nilai, kekuasaan, otoritas, dan lainnya. Yang dimana tujuan dari ini tuh tidak hanya untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk mendudukkan saingannya dengan kekerasan atau ancaman. Yang ketiga, gelisah. Gelisah ini dapat diartikan seperti perasaan yang tidak tenang dan selalu merasa khawatir. Dan biasanya diekspresikan dengan gerakan tubuh seperti tangan atau kaki yang terus-menerus bergerak. Terakhir, yang keempat, rasa bersalah. Rasa bersalah dapat digambarkan sebagai emosi sadar diri yang melibatkan evaluasi negatif terhadap diri sendiri, perasaan tertekan, dan perasaan gagal. Nah, ini biasanya menjadi tanda bahwa banyak kemungkinan menghadapi rasa bersalah yang kompleks dan merasa cemas dengan kesalahan yang sudah diperbuatnya. Next. Selanjutnya, pekerja wanita. Pekerja wanita yaitu perempuan dewasa yang berusia lebih dari 18 tahun, baik sudah kawin maupun belum, yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Next. Oke, di sini ada hak-hak pekerja wanita. Yang pertama, cuti hamil dan melahirkan. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 82 Ayat 1, yaitu pekerja atau buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 bulan sebelum saatnya melahirkan dan 1,5 bulan sesudah melahirkan. Yang kedua, cuti keguguran.
Undang-Undang 13 tahun 2003 pasal 82 ayat 2, yaitu sama seperti penjelasan istirahat melahirkan, yaitu pekerja atau buruh perempuan yang mengalami keguguran kandungan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 bulan atau sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh dokter. Yang ketiga, larangan mempekerjakan pekerja perempuan pada kondisi berbahaya. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 76 Ayat 2, yaitu pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja atau buruh perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatannya dan keselamatannya. Yang keempat, ketentuan mempekerjakan pekerja perempuan di malam hari. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 76 Ayat 1, 2, dan 4. Ayat 1, 3, dan 4. Di ayat 1 dijelaskan bahwa pekerja atau buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 tahun dilarang dipekerjakan antara pukul 11 malam hingga 7 pagi. Pada ayat 3, pengusaha yang mempekerjakan pekerja atau buruh perempuan antara pukul 11 malam hingga 7 pagi. Ia wajib memberikan makanan dan minuman, lalu menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja. Pada ayat 4, pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja atau buruh yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 11 hingga 5 subuh. Yang kelima, kekerasan berbasis gender, perlindungan dan kekerasan, pelecehan, dan diskriminasi. Perlindungan dari kekerasan dan pelecehan menurut pasal 86 ayat 1 huruf B dan C Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas moral dan kesusilaan dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Pada diskriminasi, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 5. Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Next. Selanjutnya, kita masuk kepada lowongan kerja. Nah, lowongan kerja itu apa sih? Lowongan kerja itu adalah posisi pekerjaan yang tidak terisi, sehingga perusahaan atau organisasi mencari seseorang untuk mendelegasikan posisi tersebut. Lalu sumber-sumber lowongan kerja itu ada dari kerabat, tetangga, atau kawan. Lalu ada majalah, koran, atau tabloid. Nah, biasanya bagian iklan lowongan pekerjaan itu ada di halaman terakhir pada majalah, koran, atau tabloid. Lalu dari internet, kita bisa mencari lowongan pekerjaan lewat internet dengan cara ketikkan saja lowongan pekerjaan yang kita inginkan di browser pencarian atau di Google. Lanjut, ada dari bursa lowongan kerja, lingkungan kampus, lalu executive recruiters, biasanya berupa agen atau headhunter
atau layanan penempatan kerja. Lalu dari iklan lowongan pekerjaan. Nah, ada beberapa tips untuk memilih iklan lowongan pekerjaan yang tepat. Yang pertama, kita harus mencermati informasi jenis bisnis atau bidang usaha yang disampaikan, karena penting untuk dapat mengukur sejauh mana latar belakang dan minat kita, apakah kita cocok dengan bidang usaha perusahaan tersebut. Lalu kedua, cermati syarat lamaran. Kejelasan informasi menjadi bekal untuk kita mengetahui latar belakang perusahaan dan mengukur kapasitas diri kita. Untuk iklan dari instansi pemerintah perlu kita perhatikan, misalnya syarat fisik yang kadang tercantum, misalkan tinggi badan wanita minimal 155 cm. Lalu yang ketiga, pelajari manfaat yang ditawarkan. Seperti perusahaan yang mencantumkan benefit yang mereka tawarkan, merupakan perusahaan yang memandang karyawan sebagai aset. Bila diterima, kita tidak perlu khawatir akan status kesejahteraan kita. Namun perusahaan jenis ini pun meminta profesional yang setara dari diri kita. Lalu tips yang keempat, pencantuman informasi perilaku kerja. Misalnya kita bersedia untuk ditempatkan di luar kota dan melakukan perjalanan keluar kota. Jadi jangan sampai kita menolak tugas tersebut, apalagi dengan tidak biasa pergi sendiri atau takut tidur di hotel sendiri. Lalu tips yang kelima adalah alamat perusahaan. Jika lowongan hanya mencantumkan alamat kotak pos, mungkin kita tidak ada salahnya untuk memahami kode PO Box untuk memperkirakan lokasi perusahaan. Nah, yang terakhir ini paling krusial adalah batas waktu pengiriman surat lamaran. Ini penting jika kita melewati batas waktu pengiriman surat, dikhawatirkan surat yang kita kirim tidak akan diterima oleh penyedia lowongan pekerjaan tersebut atau perusahaan yang sedang melakukan pencarian kerja. Nah, lanjut ke platform penyedia lowongan pekerjaan. Nah, dari platform penyedia lowongan pekerjaan itu kita juga bisa mendapat lowongan pekerjaan. Contoh platformnya seperti ada Jobstreet, ada LinkedIn, Glints, Urban Hire, dan masih banyak platform penyedia lowongan pekerjaan. Lanjut ke tipe-tipe iklan lowongan kerja. Yang pertama ada tipe iklan lowongan kerja. Tipe surat lamaran. Cara ini adalah cara yang paling konvensional. Kita mengirimkan surat lamaran kita ke perusahaan yang sedang mengadakan pencarian tenaga kerja. Yang harus diperhatikan adalah kualifikasi posisi yang diinginkan serta batas waktu pengiriman yang mereka inginkan. Lalu yang kedua ada tipe walk-in interview. Cara ini tidak perlu mengirimkan surat lamaran terlebih dahulu, tetapi kita sebagai pelamar langsung datang ke tempat yang ditentukan dengan membawa dokumen lengkap yang diperlukan dan langsung mengikuti wawancara. Yang terakhir ada tipe phone interview. Dengan cara ini biasanya perusahaan membutuhkan karyawan dengan cepat. Perusahaan biasanya mendapatkan data kita dari kampus atau dari buku wisuda. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ulul. Nah, di sini ada surat lamaran dan CV, di mana ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan sebuah surat lamaran dan CV, yaitu ada isi atau keseluruhannya, wajah atau layout dari lamarannya, dan yang terakhir adalah surat lamarannya tersebut. Tolong next. Nah, di sini ada isi keseluruhan. Yang pertama itu
Jangan mengirimkan CV tanpa surat lamaran, di mana kita harus mengirimkan CV dan lamaran itu secara bersamaan. Yang kedua, jelaskan kemampuan Anda dengan rendah hati. Yang ketiga, jangan sok memuji atau meninggikan sesuatu yang memang kita nggak bisa. Yang keempat, cantumkan nomor telepon yang dapat dihubungi setiap saatnya. Selanjutnya itu ada surat lamaran, di mana isinya itu ada alamat pengirim, tanggal surat, alamat surat, salam pembuka, isi surat, dan yang terakhir ada salam penutup. Kemudian ada wajah atau layout pada lamaran tersebut. Yang pertama, jangan pernah menggunakan kertas folio bergaris. Yang kedua, jangan gunakan tulis tangan kecuali memang diminta. Yang ketiga, kertas bisa berwarna putih, broken white, atau beige, muda, atau sesuai dengan bidang pekerjaan yang akan kita lamar. Yang keempat, kertas surat lamaran harus sama dengan kertas CV, di mana kedua hal ini itu harus sinkron dan tidak boleh ada yang dilebih-lebihkan. Selanjutnya yang kelima, ada gunakan satu jenis huruf untuk mengetik surat lamaran dan CV, di mana dari awal pembuatannya dan sampai terakhir itu kita harus menggunakan jenis huruf yang sama. Selanjutnya yang keenam, perhatikan besar huruf yang akan digunakan, dan yang terakhir perhatikan layout terutama pada CV tersebut. Tolong next. Nah, di sini ada isi surat, yang mana isi surat itu dibagi dalam 3 bagian utama, yaitu opening paragraph, yang kedua the body of the application, dan yang terakhir itu ada closing paragraph. Tolong next. Nah, di sini ada opening paragraph, di mana opening paragraph merupakan kesan pertama dari surat pertama yang akan Anda tulis, di mana ungkapan-ungkapan yang lazim digunakan dalam alinea pembuka surat lamarannya adalah in reply to your advertisement in Jakarta Times of I would like to apply for the post, di mana artinya itu sebagai balasan atas iklan Anda di Jakarta Times of saya ingin melamar untuk posisi tersebut, di mana kita di openingnya ini kita menceritakan bagaimana kita bisa tahu nih lamaran ini kita dapat dari mana gitu. Nah, tolong next. Nah, di sini ada the body of the application, di mana jika lamaran ditulis berdasarkan informasi yang diperoleh dari seseorang, di mana ada ungkapan-ungkapan yang biasanya digunakan adalah having heard from friends of means who works for your company that you need, I take the liberty of sending my application, di mana artinya setelah mendengar dari seorang teman saya bekerja untuk perusahaan Anda, di mana bahwa Anda membutuhkan posisi yang saat ini dibutuhkan, di mana saya mengambil kebebasan untuk melanjutkan lamaran saya, di mana ini menjelaskan tentang bagaimana kita mendapatkan informasi lamaran ini dari kerabat terdekat kita atau teman kita. Tolong next. Nah, di sini ada closing paragraph, di mana ada alinea penutup, merupakan bagian terakhir dari isi surat yang mengandung suatu harapan serta jaminan yang diberikan akan berbuat yang terbaik agar lamaran bisa diperhatikan serta ucapan terima kasih, di mana ungkapan yang lazim digunakan itu salah satunya adalah I would be glad to meet you for an interview and look forward to having your response, di mana itu ada artinya adalah saya akan senang bertemu dengan Anda untuk wawancara dan menantikan tanggapan Anda. Di mana di sini ada salam penutupnya itu, di mana salam penutup ditempatkan di 2 atau 3 spasi di garis bawah terakhir di terakhir surat, di mana biasanya itu surat penutup itu berisi seperti contohnya itu kayak besar harapan yang tulisnya itu seperti besar harapan saya dapat diterima di perusahaan yang Bapak atau Ibu pimpin, atas perhatian dan pertimbangan yang saya ucapkan terima kasih, di mana itu sebagai tertera di dalam surat lampiran dalam lamaran. Tolong next. Nah, di sini akan dilanjutkan oleh teman saya, Sabah. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu membuat surat lamaran dan CV yang akan dilanjutkan oleh saya. Sebelumnya tadi juga udah disebutin ya sama rekan saya Ulul Albab bahwa tadi ada sedikit cara atau langkah untuk membuat sebuah surat lamaran.
Misalnya tadi kayak ada format-format penulisannya. Misalnya di pertama ada alamat pengirim, kemudian ada tanggal surat, alamat surat, salam pembukanya, tadi udah disebutin juga opening paragrafnya. Terus the body of application, isi surat lamaran tersebut, mencakup data-data informasi pribadi, kemudian ada CV, pengalaman pekerjaan, dan segala macamnya. Kemudian ditutup sama salam penutup tadi yang udah disebutin gitu. Atau harapan-harapan yang sekiranya terbaca sama misalnya dari pihak HRD-nya. Oke, next. Nah, terus tadi sudah surat lamaran yang udah dibuat sama rekan saya Ulul langkah-langkahnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang CV atau kurikulum vitae. Nah, kira-kira CV itu gimana sih? Ada berapa jenis atau ada berapa tipe? Terus contohnya nanti kayak gimana ya gitu. Nah, kita bakal bahas dulu apa itu CV ATS friendly sama CV kreatif. Nah, dari CV ATS friendly dulu. Jadi CV ATS friendly ini merupakan salah satu format CV yang dibuat supaya berbagai tulisan ataupun informasi itu dapat terbaca oleh teknologi yang dinamakan tadi ATS atau Applicant Tracking System. Nah, ATS ini merupakan teknologi yang membantu lah atau setidaknya buat recruiter itu atau HRD di suatu perusahaan itu bisa melakukan screening terhadap CV-CV dari applier-applier yang ngasih lamarannya gitu. Nah, jadi teknologi ini tuh bisa melakukan identifikasi dengan cepat terhadap berbagai kebutuhan yang diinginkan perusahaan melalui CV tadi. Misalnya kayak berapa tahun pengalaman kerjanya, terus gimana kemampuannya, skill apa aja yang udah dipunya sama si kandidatnya itu calon pekerja atau applier-nya, sama berbagai informasi lainnya yang diberikan di CV tersebut. Next. Nah, kemudian ada lagi CV kreatif. Nah, CV kreatif ini tujuannya untuk menarik perhatian dari HRD atau recruiter melalui format CV yang out of the box atau misalnya tampilannya lain lah gitu. Nah, kemudian CV ini biasanya sih jarang ditemuin ya karena hanya biasanya dibutuhin sama beberapa perusahaan. Nanti saya jelasin kegunaannya, kapan harus dibuat, kapan harus digunakan itu nanti ada. Nah, terus misalnya sesuai sama namanya, CV ini biasanya digunakan sama kandidat ini atau pelamar di divisi kreatif. Kayak misalnya di desain grafis, kemudian di posisi content writer, di ilustrator, animator, terus sosial media, copywriter, dan bidang-bidang lainnya yang biasanya ada di dalam divisi kreatif. Nah, biasanya hal ini dikarenakan recruiter itu biasanya melihat seberapa besar kreativitas kandidatnya atau applier-nya, pelamarnya. Jadi di sebuah perusahaan tersebut. Jadi semakin kreatif atau semakin istilahnya semakin out of the box, semakin lain lah si CV-nya ini, bentuk CV-nya semakin unik juga. Nah, itu biasanya baru bisa dilihat itu. Kayak untuk nanti dia ke proses selanjutnya mungkin ke dalam interview dan segala macamnya. Next. Nah, jadi tadi setelah mengetahui gimana sih ATS friendly atau ramah ATS itu, terus gimana sih kreatif CV itu kayak gimana bentuknya, tadi juga ada contohnya. Nah, jadi perbedaan mendasar dari kedua format CV ini itu terletak sama tujuannya dari pengertian yang udah kita ketahui. Jadi format CV ATS friendly itu tujuannya biar CV-nya itu mudah terbaca sama software ATS. Nah, sementara buat CV kreatif tujuannya itu biar terlihat lebih menarik atau misalnya berbeda atau kelihatannya jauh lebih kreatif daripada applier atau aplikan-aplikan yang lainnya. Nah, lanjut ke pembahasan selanjutnya. Lalu kapan harus digunakannya CV ATS friendly atau CV yang kreatif? Nah, biasanya CV ATS friendly itu digunakan ketika kita melamar ke perusahaan-perusahaan yang besar atau formal
Jadi bentuknya ATS friendly ini lebih ke CV formal. Nah, atau misalnya penempatan atau pengiriman CV-nya itu biasanya ditaruh di misalnya perusahaan-perusahaan yang membuka lowongan kerjanya itu di aplikasi-aplikasi untuk lowongan pekerjaan. Kayak yang tadi udah disebutin sama teman saya, yaitu Giant. Ada beberapa aplikasi-aplikasi untuk lowongan pekerjaan, misalnya kayak Jobstreet. Nah, biasanya di aplikasinya itu ada software ATS-nya, sehingga nanti yang bakal masuk ke sistem dan terbaca atau informasinya dapat disampaikan ke bagian perusahaan, untuk bagian rekruternya itu biasanya CV-CV yang bisa formatnya itu terbaca sama si software ATS-nya tadi atau applicant tracking system-nya. Nah gitu. Jadi untuk pemakaian ATS friendly ini, si CV ATS friendly ini biasanya digunakan ke posisi-posisi yang pengen kita lamar itu biasanya berasal dari aplikasi-aplikasi tertentu, kayak misalnya Jobstreet tadi, supaya bisa kebaca gitu. Atau biasanya perusahaan-perusahaan yang posisinya formal biasanya. Nah, terus kemudian kapan kreatif CV itu harus digunakan? Nah, tadi sama udah dijelasin juga, kreatif CV itu biasanya digunakan ketika misalnya mau melamar ke posisi-posisi yang biasanya posisinya itu di bawah divisi kreatif. Tadi kan banyak tuh ada copywriter, terus desain grafis dan segala macamnya gitu. Nah, biasanya juga itu tipikalnya buat pengiriman CV kreatif bukan di aplikasi-aplikasi lowongan pekerjaan. Biasanya pengirimannya itu sifatnya misalnya ke email pribadi perusahaan atau misalnya ke email pribadi si HRD-nya. Nah, biasanya kayak gitu teman-teman. Jadi karena di email atau misalnya lewat platform lain misalnya yang sifatnya pribadi ke kontaknya si HRD atau perusahaannya. Nah, itu pembacaan CV-nya itu melalui manual atau dibaca sendiri gitu. Jadi nggak perlu takut kalau misalnya CV-nya nggak dibaca atau nggak diterima gitu, karena misalnya salah format atau formatnya lain. Nah, untuk CV kreatif ini biasanya kayak gitu teman-teman. Karena formatnya nggak sesuai, nggak sama, hampir semua orang itu nggak sama karena punya desain yang masing-masing, biasanya dibacanya secara manual sama pihak rekruternya gitu. Dan dilihat seberapa kreatif CV buatan si aplikannya atau applyernya, si pelamarnya. Oke, next. Nah, kalau tadi si teman saya Ulul itu udah jelasin kayak gimana sih surat lamaran tuh formatnya, terus layoutnya, atau isi keseluruhannya. Nah, di sini saya ada contohnya. Jadi ini salah satu surat lamaran pekerjaan yang dari teman saya, kebetulan udah izin juga sama teman saya, sama beliau, untuk sebagai contoh surat lamarannya ini seperti apa waktu dia diterima perusahaannya. Nah, ini sama ya, tadi ada tujuan pengirimnya atau alamat suratnya, terus ada salam pembuka gitu, kayak misalnya ada informasi lowongan pekerjaan dari grup WhatsApp misalnya gitu. Terus kemudian ada isi suratnya. Nah, itu misalnya kayak data-data pribadi, kayak dokumen-dokumen yang misalnya diperlukan, kayak ada CV, KTP, ijazah dan segala macamnya, dan ditutup pakai salam penutup. Nah, terus gimana isi keseluruhan dari sebuah surat lamaran beserta CV di dalamnya? Next. Nah, ini ada contohnya. Nah, ini setelah tadi surat lamaran, ini satu file ya, teman-teman, satu file yang misalnya dikirim ke email misalnya. Nah, itu tadi awalnya surat lamaran, kedua baru data-data pribadi, misalnya kayak CV ini. Nah, terus CV itu kira-kira isi CV itu apa aja sih? Nah, misalnya isi CV yang pertama ada data identitas, misalnya profil pribadi seperti tempat tanggal lahir, agama, status dan segala macamnya. Nama juga. Kemudian ada riwayat pendidikan gitu. Misalnya pernah sekolah di mana, dari tahun berapa sampai tahun berapa. Habis itu ada pengalaman kerja atau pengalaman berorganisasi gitu. Kayak misalnya, oh pernah di UKM ini, pernah di UKM apa, oh atau pernah ikut organisasi ini, atau sebelumnya pernah bekerja di tempat ini.
atau misalnya pernah buat organisasi ini jadi founder atau co-founder segala macamnya. Nah, selanjutnya yang keempat itu ada kualifikasi diri yang dimiliki. Misalnya kayak pernah mencapai apa gitu. Pernah ada prestasi yang pernah dicapai, misalnya jadi entah juara satu olimpiade apa, atau misalnya pernah memenangkan lomba apa. Nah, itu bisa dimasukin sama teman-teman. Terus yang terakhir itu keahlian pribadi yang menunjang kemampuan. Nah, misalnya kayak saya mampu ini, saya mampu itu, punya kemampuan misalnya di marketing atau di advertising misalnya, atau di kemampuan dalam mengatur CEO, yaitu search engine optimization, atau misalnya saya punya kemampuan buat social media campaign dan segala macamnya. Nah, kemudian penulisan CV yang ada di sini itu juga harus dituliskan secara singkat, padat, dan jelas. Jadi isinya nggak bertele-tele gitu, teman-teman. Oke, next. Nah, habis itu tadi dari isi surat lamaran kan ada data-data pribadi, misalnya kayak ijazah seperti ini. Next. Terus kayak ini transkrip akademiknya dikasih tahu juga, karena biasanya buat melamar suatu pekerjaan ada beberapa pertimbangan dari nilai-nilai dari waktu saat kita kuliah gitu. Kayak nilai-nilai matkulnya itu biasanya dilihat juga, teman-teman. Terus kayak IPK, karena beberapa perusahaan itu minta minimal IPK. Itu. Next. Nah, kemudian di sini ada tadi ya capaian apa aja, misalnya punya sertifikasi dalam skill untuk melakukan komputerisasi akunting segala macamnya. Terus misalnya udah melaksanakan TOEFL, jadi ada kemampuan TOEFL dan lulus gitu, teman-teman. Next. Mungkin cukup sekian presentasi yang bisa kelompok kami sampaikan. Tadi udah disampaikan juga gimana cara buat CV, gimana cara buat surat lamaran gitu. Nah, mungkin cukup sekian. Terima kasih kepada Ibu Vero dan teman-teman semua yang sudah memperhatikan atau melihat video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman.